Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbincang tentang masalah yang paling sering tuh kita temukan ya, terkait dengan teman-teman anak muda juga bilangnya, yaitu toxic people ya, toxic people. Dan ini merujuk pada beberapa buku yang pernah saya baca, dan salah satu bukunya adalah They Don't Drive You Crazy If You Don't Give Them Keys ya. Jadi buku ini sebenarnya memang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyikapi orang-orang yang menyebalkan ya, dan orang-orang yang tidak kita bisa tolerir gitu di dalam kehidupan kita. Termasuk adalah bagaimana menghadapi toxic people ya, atau orang-orang yang toxic atau beracun lah istilahnya. Dan tentunya tetap menggunakan pedoman dari mantra ikhlas, sabar, dan sadar. Nah, bagaimana nih kita harus memperhatikan hal tersebut, apalagi kalau kita melihat bahwa orang-orang yang toksik ini adalah orang-orang yang berada di sekeliling kita. Contohnya adalah pasangan kita, orang tua, kakek, nenek, ataupun mungkin teman-teman kita sendiri. Nah, teman-teman mungkin perlu perhatian nih pada hal-hal seperti ini. Karena tentunya tidak mudah ya kalau kita mau menghindarkan diri dari orang-orang seperti ini. Yang paling pertama yang harus ditekankan adalah bagaimana kita mencoba berupaya terlebih dahulu untuk bisa ikhlas menerimanya. Jadi kalau di dalam buku dikatakan bahwa kita pertama kali itu harus berupaya menerima dulu kondisi tersebut sebagai bagian dari diri kita. Karena kalau kita nggak bisa menerima kondisi seperti itu, maka akan sangat sulit buat kita ke depannya. Contohnya aja kalau misalnya kita merasa bahwa, aduh kok harusnya tuh saya tuh nggak begini deh. Ngapain sih saya ini berada pada posisi seperti ini terus gitu. Nah ini yang membuat teman-teman nantinya makin tambah kesel. Ya berasa kayaknya, aduh ini harusnya saya tuh nggak beginilah. Janganlah sampai saya itu mengalami suatu seperti ini. Nah, jadi poin paling penting pertamanya adalah bagaimana teman-teman bisa menerima dulu, ikhlas dulu, ya. Kemudian cara keduanya adalah mencoba untuk mengubah kondisi tersebut, ya. Jadi bukan tanpa usaha loh, ya. Pertama kita menerima, kemudian langkah kedua adalah berupaya mengubah kondisi tersebut. Nah, mengubah kondisi tersebut itu terkadang bukan mengubah keadaan atau mengubah orang lainnya, tetapi adalah mengubah diri kita sendiri. Banyak keadaan di dalam kehidupan kita itu yang mana kalau kita ubah keadaan itu, maka kita bisa ya akhirnya mengubah orang lain juga. Jadi kita tuh mengubah orang lain itu, mengubah keadaan itu karena kita mengubah diri kita dulu. Ini kan seringkali kan banyak orang yang tidak mau ya demikian. Karena merasa bahwa nggak ada yang salah kok dengan diri saya gitu ya. Kenapa saya harus mengubah diri saya? Ada juga yang harus berubah adalah lingkungan saya. Kemudian juga orang-orang yang toksik tadi gitu ya. Kalau saya sih nggak kenapa-napa nih sebenarnya. Begitu ya. Teman-teman, kita juga sering dan saya juga mungkin pernah mengalaminya beberapa kali. Harusnya sih saya nggak berubah deh. Kenapa mesti berubah? Orang saya nggak merasa salah kok gitu. Yang salah orang lainnya. Namun ternyata di dalam beberapa buku ya itu dikatakan memang yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengubah diri kita ya, dan kita bisa jadi mengubah orang lain. Ini yang penting. Karena ini yang menjadi faktor penentu bagaimana diri kita bisa mengubah orang lain. Jadi dasarnya dari diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk sabarnya. Nah, ini penting juga nih. Jadi mantra yang kedua
sabarnya juga dapat. Selain daripada ikhlasnya yang dapat ya. Nah, lalu yang ketiga, kita harus sadar. Nah, ini mantra ketiganya. Bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Ada sesuatu yang bisa kita ubah. Banyak tuh ya, berdoa di dalam beberapa kali kita ketemu ada beberapa ungkapan ya, bahwa Tuhan berikanlah kekuatan untuk mengubah apa yang aku bisa ubah. Ya. Dan untuk bisa melihat apa adanya. Kerelaan hati. Kalau aku tidak bisa mengubah sesuatu. Ya. Dan ini penting. Karena kalau misalnya kita menyadari hal ini, bahwa kita melihat kondisi atau orang lain yang toksik tersebut tidak bisa kita ubah, kita juga tidak bisa membuat orang lain itu jauh lebih baik, ataupun kita juga menyadari bahwa ternyata setelah kita berupaya nih, kita juga nggak bisa, ya, maka ya sudah, kita harus sadari itu, kita harus ikhlas menerimanya, kan kita harus sabar. Jika teman-teman berada pada lingkungan yang toksik, dan teman-teman bisa keluar dari lingkungan tersebut, maka manfaatkanlah kemampuan itu. Misalnya contoh gini, ketika teman-teman berada di lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja yang kurang baik, penuh dengan orang-orang yang manipulatif, backstabbing ya, menikam dari belakang, dan membuat kita tuh rasanya tuh nggak bisa menampilkan performa terbaik kita. Maka mau nggak mau kita harus berpikir untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena kita sudah mengubah diri kita nih, tetap nggak benar, nggak bisa. Kita sudah mencoba mengatasi dengan cara lain, berupaya bukan cuma menerima apa adanya, tapi nggak bisa juga. Lalu kalau demikian, kita mungkin perlu mencari alternatif. Karena memang kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Mau nggak mau itu. Ya kita harus temui keadaan-keadaan seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan mantra dari tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar, kita menjadi memahami bahwa hidup ini memang tidak semuanya seperti apa yang kita inginkan. Dan ini tentunya perlu dipelajari dan perlu dipahami oleh kita semua. Terkadang kita ingin menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi tidak mudah juga demikian. Selalu ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa penuhi, dan juga orang lain menganggap kita tidak bisa memenuhi. Dan itu adalah wajar, manusiawi. Kita perlu meningkatkan kesadaran kita akan hal tersebut. Mudah-mudahan dengan menerapkan mantra ikhlas, sabar, dan sadar, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan tentunya bisa mengurangi dampak negatif dari ketemu orang-orang yang toksik tadi. Kita juga bisa belajar untuk tidak jadi orang yang toksik. Jangan-jangan yang toksiknya kita. Ya, oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.